Hai, assalamualaikum. Selamat sore buat yang di sini dan selamat malam buat yang di Indo. Oke, jadi karena ini video pertama aku di YouTube, jadi aku mau buat dari perkenalan dulu. Jadi nama aku Gandis Rahmalintang, biasa dipanggil Gandis, Gan atau Dis sama aja. Dan saat ini aku adalah seorang mahasiswi di Perancis. Aku kuliah di Paris, di International Fashion Academy Paris. Ya, aku kuliah fashion di IFA Paris dan aku mau cerita gimana aku bisa sampai kuliah di sini. Jadi aku ini lulusan pesantren. Dulu aku pesantren di Al-Kahfi, di Lido, di Sukabumi. Aku tahu pertama kali itu waktu di pesantren. Jadi temen aku ada yang ngasih tau, Gan nih ada nih kuliah di IFA Paris, siswa gitu-gitu. Terus aku bilang aja gitu, yaudah kirim aja ke DM gue. Itu dikasih taunya pas udah mau deket-deket UN. Ya udah dari situ mulai nyari tahu. Dan bagi aku tuh persyaratan paling sulit itu IELTS-nya sih. Ya jujur bahasa Inggris aku tuh nggak bagus-bagus banget. I can speak English well. Jadi ngerasa nggak pede aja buat tes IELTS. Jadi dari semua persyaratan itu ketunda karena IELTS. Akhirnya aku memutuskan nyari tempat kuliah yang lain dulu. Pada saat itu aku memutuskan untuk daftar di IKJ. Jadi waktu selesai UN sampai ke wisuda itu kan jedanya 1 bulan lebih. Jadi waktunya aku pakai buat belajar tes masuk IKJ. Tanggal 18 Mei-nya aku tes masuk IKJ. Tanggal 19 Mei-nya besoknya aku wisuda dari Al-Kahfi. Dan beberapa hari kemudian waktu itu tanggal 21 itu pengumuman keterimaan di IKJ. Dan alhamdulillahnya aku keterima di sana. Dan karena jeda waktunya untuk jadi maba itu ada 3 bulanan lebih. Jadi aku pakai waktunya untuk belajar buat tes IELTS untuk persyaratan masuk IFA Paris. Dan bahkan sampai aku udah jadi maba di IKJ pun aku belum tes IELTS waktu itu. Karena emang menurut aku susah banget sih. Nggak pernah gitu loh belajar bahasa Inggris yang benar-benar sesuai aturan bahasa, grammar, dan lain sebagainya. Jujur sampai sekarang pun aku belum bisa berbahasa Inggris yang baik dan benar sesuai aturan bahasa. Dan akhirnya aku udah kuliah di IKJ. Pada saat itu aku udah sibuk banget kan sama kuliah, udah sibuk sama tugas ya. Jadi aku tuh udah bener-bener ngelupain tentang IELTS buat persyaratan masuk IFA Paris waktu itu. 1 semester itu kuliah masih offline, jadi masih pulang pergi ke kampusnya. Itu udah bener-bener makan waktu banget dari pagi sampai malam buat ngerjain tugasnya. Jadi aku udah gak kepikiran lagi tuh buat ngejar si IELTS buat masuk IFA Paris. Akhirnya semester 2 itu baru seminggu atau 2 minggu kuliah itu langsung kuliah online gara-gara waktu itu corona kan. Itu kan kuliah online-nya Maret tahun lalu. Terus tanggal 1 Aprilnya aku dapat email dari IFA Paris kalau misalnya daftar itu dapat diskon 10% dari 8.400 euro per tahun jadi 7.560 euro per tahun. Waktu itu aku langsung ngasih tahu ke sepupu aku yang kuliah di Belanda, Bang ini lagi diskon kalau daftar. Terus kata dia, oh ya udah daftar aja. Karena kendala aku masih sama seperti sebelumnya, belum punya sertifikat IELTS. Terus aku tanya, ini kan lagi corona, jadi kayak belum bisa tes IELTS, bisa nggak sertifikat IELTS-nya nyusul? Terus kata Ivanya juga bisa. Akhirnya aku kumpulin semua berkas selain sertifikat IELTS itu. Dan singkat ceritanya, tanggal 17 April itu aku ngasih semua berkasnya, kecuali sertifikat IELTS, udah kan habis itu diproses. Dan aku tuh dapet jadwal wawancara itu tanggal 21-nya. Tanggal 21-nya siang itu aku dapet jadwal wawancara. Terus alhamdulillahnya tanggal 22 April aku keterima di IFA Paris. Tapi bersyarat, karena aku belum ngasih sertifikat IELTS waktu itu. Dan waktu itu kalau nggak salah disuruh bayar first admission-nya itu dikasih waktu 1 bulan setelah keterima. Terus yang keduanya itu beberapa bulan sebelum masuk IFA Parisnya. Dan pada saat itu aku diskusi dulu sama keluarga, diambil apa enggak. And yes, finally we decided to take it. Tapi, ada tapinya nih, waktu itu aku nyaranin bokap kayak, ya udah Pi, gimana kalau misalnya ya aku kuliah di Paris, tapi nggak tahun ini, mundur ke tahun depan, belajar bahasa Perancis dulu dan lain sebagainya buat persiapan di sana. Karena waktu itu kan masih bulan April dan aku tuh intake-nya Septembernya kan. Jadi kayak nggak mungkin banget belajar bahasa Perancis dalam waktu sesingkat itu. Dan sebenarnya postpone-nya itu kan bisa ke Januari 2021-nya tuh. Cuma kayak kalau misalnya intake Januari tuh katanya emang lebih singkat belajarnya, cuma 2,5 tahun dan lebih padat gitu kalau nggak salah. Nyesuaiin sama September yang sebelumnya. Jadi aku memutuskan untuk postpone ke yang September tahun depannya. Terus aku bilang ke Ivanya, bisa nggak dimundurin ke tahun depan? Dan mereka bilang bisa. Cuma yang first admission-nya tetap dibayarnya itu 1 bulan setelah keterima di IFA. Terus yang second admission-nya, tadinya kan sekitaran Juni aku tuh harus ngebayarin yang second admission-nya. Dimundurin jadi ke Maret kalau nggak salah. Maret 2021. Terus tanggal 31 Agustus aku tes IELTS dan setelah ada hasilnya aku langsung kirim ke mereka. Dan tanggal 8 September aku mulai belajar bahasa Prancis. Terus sekitaran bulan Maretnya itu, ini udah 2021. Aku bayar yang second admission-nya, dapat LOA-nya itu lama banget kayak sebulanan lebih kalau nggak salah. Dan apalagi nerima yang papernya itu yang aslinya itu kan di pos tuh dikirim ke rumah buat apply visa kan. Aku tuh mulai nyiapin visa itu dari bulan April dan aku dapet visanya bulan Agustus. Tanggal 4 September kemarin aku berangkat dan nyampe sini tanggal 5.
Aku transit di Istanbul dan aku mulai masuk kuliah di IFA itu tanggal 27 September kemarin. Jadi sampai sekarang 2 bulan lebih lah, kurang dari 3 bulan aku udah jadi mahasiswa di IFA. Dan itu dia cerita perkenalan aku, gimana aku bisa sampai kuliah di Perancis, di sini, di Paris, dan di IFA Paris. Jadi kalau misalnya ada yang ngira aku tuh berangkatnya ditunda setahun karena corona, ya itu iya sih, tapi itu bukan alasan tepatnya, karena aku kan belajar bahasa Perancis dulu di Indo sebelum berangkat ke sini. Karena pada kenyataannya aku di sini udah 3 bulan aja tuh masih susah memahami natif, apalagi nggak bisa bahasa Perancis sama sekali. Jadi kalau kalian tinggal di suatu tempat, kalau nggak ngerti bahasanya itu repot banget sih. Karena di sini pun di Perancis ya banyak orang nggak bisa bahasa Inggris, even di kota Paris pun. Jadi nggak kebayang sih kalau aku nggak belajar bahasa Perancis sama sekali, terus tinggal di sini itu repot banget sih pasti. Sekarang aja kadang masih ngerasa kerepotan sih, belum bisa bahasa Perancis dengan fasih kayak orang lokal, warga lokal sini. Tapi ya sedikit demi sedikit mulai memahami kalau ada yang ngajak ngomong. Oke, segitu dulu videonya untuk hari ini tentang perkenalan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye, assalamualaikum.